Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Dalam sekejap mata hari sudah malam. Pada saat ini Xiaoyan sedang duduk di atas batu hijau di dalam gua yang dipenuhi cahaya neon. Di depannya, kuali 1000 binatang berwarna merah berdiri tegak. Di dalam kuali ada api surgawi yang membumbung. Suhunya sangat tinggi. Meskipun dipisahkan oleh kuali obat, orang masih bisa merasakan panas yang menyengat. Tiba-tiba terdengar suara erangan pelan dari dalam gua. Suaranya lembut dan halus, seolah-olah seorang wanita cantik baru saja terbangun dari mimpi. Pada saat ini di atas ranjang batu hijau beberapa puluh kaki jauhnya dari Xiaoyan, seorang wanita muda cantik baru saja terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Wanita ini adalah wanita muda yang sekali lagi jatuh pingsan untuk menghindari Xiaoyan di siang hari. Ketika gadis muda itu terbangun, hal pertama yang dia lihat adalah dinding batu sedingin es di atas kepalanya. Seketika gadis muda itu mengingat kejadian yang telah terjadi pada hari itu. Ia ingin bangun, tetapi ia menyadari bahwa karena luka-luka di tubuhnya yang semakin parah, ia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wanita muda itu perlahan menoleh dan melihat ke arah cahaya yang berkedip-kedip di dinding. Hal pertama yang muncul dalam pandangannya adalah sebuah kuali obat merah besar. Kuali obat itu diukir dengan berbagai binatang ajaib. Bahkan dengan pengetahuan wanita muda itu, dia tidak tahu nama-nama beberapa dari mereka. Xiaoyan yang mengenakan jubah hitam dan duduk bersila muncul di depan mata indah wanita muda itu. Setelah terkejut sejenak, wanita muda itu buru-buru melihat ke tempat lain di dalam gua. Namun dia menyadari bahwa hanya ada dia dan Xiaoyan di dalam gua. Seketika wanita muda itu mengerti dalam hatinya. Dari apa yang terlihat, Xiaoyan tidak benar-benar menyerahkannya kepada kelompok itu. Sepertinya kata-kata yang diucapkan Xiaoyan tadi siang mungkin hanya candaan. Ketika wanita muda itu menoleh untuk melihat Xiaoyan, Xiaoyan tampaknya merasakan sesuatu. Matanya yang sedikit tertutup perlahan terbuka. Gerakan tangannya yang memainkan api surgawi juga berhenti saat dia melihat wanita muda itu. Menurutku, sebaiknya kau tidak bergerak. Luka di tubuhmu sudah semakin parah. Kalau kau berani bergerak, kau bisa kehilangan nyawamu, ucap Xiaoyan. Sambil menoleh, Xiaoyan terus fokus pada kuali obat di depannya. Mendengar perkataan Xiaoyan, raut wajah takut tanpa sadar muncul di wajah cantik wanita muda itu. Setelah itu dia berbaring tanpa daya dengan patuh. Dalam kebosanannya, wanita muda itu hanya bisa menatap Xiaoyan. Melihat teknik pengendalian api yang hebat darinya, wanita muda itu tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya. Kau sebenarnya seorang alkemis, kata wanita itu. Dia tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini yang tampaknya seusia dengannya, tidak hanya lebih kuat darinya, tetapi juga seorang alkemis. Terlebih lagi melihat teknik pengendalian api yang dimilikinya, pangkatnya sebagai seorang alkemis mungkin tidak rendah. Namun Xiaoyan tetap bersikap acuh tak acuh dalam menghadapi hal ini. Bukannya ia ingin sengaja memamerkan keterampilan alkemisnya di depan wanita muda ini. Hanya saja Xiaoyan telah membantunya mengkonsumsi pil obat tingkat D terakhirnya untuk menyembuhkannya lebih awal. Saat ini luka-luka di dalam tubuh wanita muda ini sekali lagi kambuh dan bahkan lebih serius dari sebelumnya. Jika ia tidak mendapatkan bantuan pil obat tingkat D, kemungkinan besar nyawa wanita muda ini akan benar-benar dalam bahaya. Meskipun Xiaoyan bukanlah orang yang suka berbuat baik, cedera serius kedua yang dialami wanita muda ini ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu Xiaoyan tidak punya pilihan selain membuat pil penyembuh untuknya. Karena diabaikan oleh Xiaoyan, wanita muda itu langsung memutar matanya ke arah Xiaoyan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kuali obat berwarna merah di depan Xiaoyan. Wanita muda itu mengerutkan keningnya. Dia sepertinya memiliki kesan tentang benda ini dalam benaknya. Setelah beberapa lama, ketika Xiaoyan hampir selesai memurnikan bahan-bahan obat di dalam kuali obat, wajah wanita muda itu tiba-tiba teringat sesuatu. Seketika wajah kecilnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat kuali obat di depan Xiaoyan.
Kuali obatmu sebenarnya adalah kuali 1000 binatang yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar kuali surgawi. Siapakah sebenarnya kamu? Xiaoyan tidak menjawabnya. Tangannya tidak berhenti bergerak, tetapi dia menoleh untuk melihat wanita muda itu. Melihat Xiaoyan akhirnya tergerak, wajah cantik wanita muda itu tak kuasa menahan senyum. Namun saat melihat tatapan Xiaoyan yang sedikit tegas, senyum di wajah cantik wanita muda itu perlahan menghilang. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dia cemberut dan dengan takut-takut mengalihkan pandangannya. Kau telah mengajukan begitu banyak pertanyaan. Tidakkah kau pikir sebelum mengajukan pertanyaan kepada orang lain, sebaiknya kau menyebutkan namamu terlebih dahulu? Lagi pula akulah penyelamatmu, ucap Xiaoyan. Kamu kan laki-laki besar. Kok bisa kamu bersikap licik dan menindas gadis lemah sepertiku? Ucap wanita muda itu. Kau adalah bandi bintang 4 yang bermartabat. Jika kau juga seorang gadis lemah, tidak akan ada ahli di benua ini, ucap Xiaoyan. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, wajah cantik wanita muda itu langsung membeku. Rona merah muncul di wajah mungilnya. Tak lama kemudian, dia tersenyum malu dan berkata, "Baiklah, aku Murong Qianqian. Murong adalah nama klanku. Qianqian adalah namaku," ucap wanita muda itu yang ternyata bernama Murong Qianqian. Setelah mereka berdua menyebutkan nama mereka, Murong Qianqian dengan penasaran mengajukan banyak pertanyaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan menjawab sebagian besar pertanyaan dengan sabar. Adapun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Xiaoyan sendiri, Xiaoyan mengelak atau langsung melewatinya. Setelah itu Xiaoyan kembali berkonsentrasi untuk memurnikan pil obat. Sedangkan Murong Qianqian, dia sangat bosan saat berbaring di ranjang batu. Meskipun dia ingin bangun, dia hanya bisa berbaring tanpa daya dan patuh saat memikirkan luka-luka di tubuhnya. Seiring berjalannya waktu, bahan-bahan obat di dalam kuali obat yang awalnya berjumlah sekitar 100 jenis bahan obat, pada akhirnya semuanya berubah menjadi berbagai jenis bubuk atau cairan kental. Memurnikan bahan-bahan obat sangat mudah bagi Xiaoyan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hal itu membutuhkan sedikit waktu. Setelah seminggu terus-menerus melakukan pemurnian, Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas meja batu hijau tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama Xiaoyan mengangkat lengannya dan tiba-tiba melambaikan lengan jubahnya. Dengan suara keras, tutup kuali obat terbuka. Setelah itu sinar cahaya melesat keluar dari kuali obat. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, sinar itu jatuh ke dalam botol giok yang telah disiapkan Xiaoyan sebelumnya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya yang telah lama duduk dan hendak memasuki langkah berikutnya dari proses pemurnian. Namun tepat pada saat ini Murong Qianqian tiba-tiba berbicara kepada Xiaoyan. Suaranya yang lembut mengandung rasa malu. "Xiao, aku ingin." Murong Qianqian tergagap 3 kali berturut-turut. Melihat wanita muda itu bertingkah seperti ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya. Dia menoleh untuk melihat wanita muda itu. Xiaoyan sedikit mengernyit dan ekspresi curiga muncul di wajahnya. "Apakah ada masalah?" kata Xiaoyan. Selama beberapa hari ini, ketika Xiaoyan dengan tenang memurnikan tanaman obat, gadis muda di depannya sama sekali tidak mau tenang. Dia berulang kali mengajukan banyak pertanyaan kepada Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan mengabaikannya dan terus memurnikan tanaman obat di kuali obat. Namun saat ini ketika Xiaoyan melihat gadis muda itu seperti ini, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Murong Qianqian mengangkat sepasang matanya dan menatap Xiaoyan dengan wajah merah. Kata-kata yang sudah ada di ujung lidahnya tidak dapat berhenti. "Jika tidak ada yang lain, aku akan terus memurnikan obat. Jangan ganggu aku setelah ini. Kecuali kau tidak ingin pulih dari luka di tubuhmu," ucap Xiaoyan. Hatinya tanpa sadar melonjak karena kesal. Segera setelah itu dia sekali lagi duduk dan bersiap untuk melanjutkan memurnikan obat. "Saya ingin mandi." Namun saat Xiaoyan berbalik, kata-kata yang keluar dari mulut gadis muda itu menyebabkan gerakan berputar Xiaoyan tiba-tiba terhenti. Seluruh tubuhnya tertegun sejenak. Wajah Xiaoyan sedikit muram dan suaranya juga menjadi agak berat. "Gadis kecil, dengarkan baik-baik. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu di sini. Tunggu sampai aku selesai memurnikan pil obat. Pada saat itu kau boleh pergi kemanapun yang kau mau dan melakukan apapun yang kau mau. Jika kau ingin mandi, aku tidak akan menghentikanmu. Namun sekarang, jangan bersikap tidak masuk akal padaku dan jangan berpikir untuk melampiaskan amarahmu yang besar itu. Sekarang di tempat ini, aku yang memiliki keputusan akhir," ucap Xiaoyan. "Tetapi," ucap Murong Qianqian, "kamu bisa menunggu dengan tenang sampai lukamu pulih, atau kamu bisa pergi sendiri," ucap Xiaoyan. Wanita muda itu belum sempat mengucapkan kata-kata dari mulutnya ketika Xiaoyan dengan paksa memotongnya dengan satu kalimat. Setelah itu dia terlalu malas untuk peduli padanya.
Dia berbalik dengan wajah tanpa ekspresi, menekuk kakinya, dan duduk bersila di depan kuali obat, bersiap untuk langkah selanjutnya dari penyempurnaan pil obat. Setelah Xiaoyan duduk bersila, murung Qianqian yang sudah memulihkan sebagian tenaganya di ranjang batu. Wajah mungenya yang cantik dan imut juga memperlihatkan ekspresi sedih. Sejak dia memasuki pegunungan Silin, dia terus dikejar sampai ke sini. Selama waktu itu, dia bahkan tidak sempat bernafas. Sekarang setelah setengah bulan berlalu, dia hanya ingin mandi. Dia tidak menyangka akan menerima perlakuan kasar seperti itu dari Xiaoyan. Sesaat kemudian, murung Qianqian melihat ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan saat ia fokus pada kuali obat di depannya. Tenggorokan gadis muda itu tanpa sadar sedikit tercekat. Akhirnya murung Qianqian menggertakkan giginya dengan marah. Segera ia dengan paksa menopang tubuhnya yang lemah dan berjalan keluar dari gua. Xiaoyan duduk diam di depan kuali obat dari awal hingga akhir. Kedua matanya tertutup rapat dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat baru terbuka perlahan setelah gadis muda itu meninggalkan goa dan berjalan ke langit malam yang gelap gulita di dunia luar. Pada saat yang sama, ruang kosong di samping Xiaoyan sedikit terdistorsi. Tubuh Guyao perlahan muncul. Dasar bocah, kau tidak akan benar-benar membiarkannya pergi seperti ini kan? Dengan kondisi gadis ini saat ini, dia tidak akan bisa pergi jauh, ucap Guyao. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Guyao di sampingnya dan berbicara dengan ekspresi menggoda. Jangan bilang kamu masih belum yakin apakah aku sudah mengizinkannya pergi atau tidak. Guyao terkekeh saat melihat ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya berputar dan dia duduk di ranjang batu mengabaikan Xiaoyan. Xiaoyan menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini kekuatan spiritualnya mulai teruji. Tubuh halus murung Qianqian juga muncul dalam pikiran Xiaoyan. Hati Xiaoyan bisa dibilang tenang karena murung Qianqian telah meninggalkan gua gunung itu. Karena kebiasaannya, setiap gua gunung yang ditemukan Xiaoyan pasti memiliki gunung dan air. Oleh karena itu ada genangan air di luar gua gunung ini saat ini. Adapun murung Qianqian saat ini, dia berjalan perlahan menuju kolam selangkah demi selangkah. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya. Ia meninggalkan jejak kekuatan spiritual di tubuh murung Qianqian. Setelah itu Xiaoyan duduk dan mencurahkan seluruh perhatiannya ke dalam kuali obat di depannya. Dengan pikiran Xiaoyan, saripati berbagai bahan obat yang telah dimurnikan dilemparkan ke dalam kuali obat. Proses pemurnian pil terus berlanjut. Murung Qianqian menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terus berada di luar gua gunung sampai Xiaoyan selesai memurnikan pil obat. Waktu 1 bulan lagi telah berlalu sejak pil obat ini disempurnakan. Di bawah penyempurnaan terus-menerus dari api surgawi, pil obat yang tidak terlalu halus mulai terbentuk di dalam kuali obat. Selama permukaan pil obat menjadi benar-benar bulat, pil obat tingkat D ini akan dianggap telah berhasil disempurnakan. Xiaoyan tahu bahwa proses penyempurnaan pil terakhir sangatlah penting, dan dia tidak boleh bersikap tidak sabar sedikit pun. Pekerjaan yang lambat akan menghasilkan pekerjaan yang baik, dan hal ini juga berlaku untuk pil obat. Jika seseorang ingin mendapatkan pil berkualitas baik, seseorang harus menggunakan sikap yang paling teliti untuk menyempurnakannya. Tidak peduli apa yang dilakukan, seseorang tidak boleh tidak sabar. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao telah berulang kali tekankan kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan baru saja bersentuhan dengan seni alkimia. Dari apa yang terlihat sekarang, itu seperti yang dikatakan Yao Lao. Tidak peduli apa yang dilakukan, seseorang tidak boleh tidak sabar untuk mendapatkan kesuksesan yang cepat. Karena itulah, Xiaoyan tidak berani ceroboh dalam hal alkimia. Pada saat yang sama, aroma pil yang kuat berubah menjadi gumpalan asap yang pekat. Dengan kuali obat sebagai pusatnya, aroma itu menyebar ke dalam gua gunung. Segera setelah itu aroma obat secara bertahap menyebar ke dunia luar. Di luar gua gunung, ada sebuah kolam kecil. Air di kolam itu jernih, dan bahkan ada beberapa bahan obat tingkat rendah yang tumbuh di dalamnya. Lapisan kabut tipis mengapung di permukaan kolam. Ditambah dengan daun dan bunga teratai, kolam itu tampak seperti keadaan yang halus dan seperti peri. Suhu mata air di kolam itu sedang, seolah-olah air itu diciptakan oleh alam. Ditambah dengan beberapa tanaman obat di dalamnya, meskipun bahan-bahan obat ini tidak langka, sebagian kekuatan obat yang terkandung di dalamnya juga telah menyatu ke dalam air mata air, menyebabkan air mata air tersebut memiliki efek penyembuhan yang aneh. Pada saat ini seorang wanita muda berkulit putih dan cantik sedang duduk bersila di dalam air. Matanya yang cantik terpejam rapat saat dia duduk dengan tenang di dalam air. Kepala wanita muda itu terekspos, begitu pula sebagian kecil tubuhnya. Tangan wanita muda itu membentuk segala latihan. Dengan sebuah pikiran, metode Qi dalam tubuhnya perlahan-lahan bersirkulasi. Kekuatan obat murni yang terkandung dalam mata air itu diserap ke dalam tubuh wanita muda itu sedikit demi sedikit. Dengan bimbingan Doqi wanita muda itu, perlahan-lahan menyembuhkan luka-luka di tubuh wanita muda itu.
Wanita ini adalah Murong Qianqian yang telah meninggalkan gua sebulan yang lalu dengan hati penuh keluhan. Sejak Murong Qianqian merasakan khasiat khusus dari mata air ini, kegembiraan langsung membuncah di hatinya. Ia berharap dapat meminjam khasiat mata air ini untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya dengan cepat. Namun pada akhirnya ada kesenjangan yang cukup besar antara imajinasi dan kenyataan. Meskipun Murong Qianqian telah berlatih di kolam ini selama sebulan penuh, tidak banyak perubahan pada luka-luka di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkan Murong Qianqian merasa tidak berdaya dan tertekan di dalam hatinya. Pada saat yang sama dia juga kecewa karena pil obat Xiaoyan belum disempurnakan. Murong Qianqian mendesah tak berdaya saat ia perlahan-lahan menarik diri dari kondisi latihannya. Seketika tubuhnya yang indah di dalam air sedikit terpelintir. Tubuhnya yang menggoda, yang sehalus ular air, melompat keluar dari kolam. Cahaya matahari menyebar ke bawah dan menyinari tubuh putih salju wanita muda itu, memantulkan warna putih lembut bagaikan batu giok. Suhu yang sangat hangat namun tidak menyengat membuat wanita muda itu merasa nyaman. Pada saat yang sama suhu tersebut juga menonjolkan kulit putih bersih wanita muda itu. Merasakan hangatnya sinar matahari, sudut mulut wanita muda itu tanpa sadar memperlihatkan senyum yang menawan. Seketika Murong Qianqian melambaikan tangannya dengan lembut. Gaun biru yang terlipat rapi dan diletakkan di atas batu di samping kolam renang itu langsung terbang ke arahnya. Tak lama kemudian, tubuh menggoda Murong Qianqian berputar di udara. Seketika tubuh indahnya yang seputih salju dengan mudah meluncur ke dalam gaun panjang itu. Saat mendarat di tanah, wanita muda itu tersenyum tipis dan hendak berjalan-jalan di hutan. Namun pada saat ini aroma pil yang kuat melayang keluar dari gua gunung dan menerkam wajah wanita muda itu. Ujung hidung wanita muda itu bergerak sedikit. Ia segera mencium aroma pil di udara yang menyegarkan hati dan pikiran. Ini adalah aroma pil. Jangan bilang kalau pil obat yang dibuat orang itu untuk nona muda ini sudah selesai. Saat dia bergumam di mulutnya, ekspresi terkejut yang menyenangkan segera muncul di wajah wanita muda itu. Sambil membawa kegembiraan di hatinya, Murong Qianqian kembali ke pintu masuk gua gunung. Aroma pil menyebar ke segala arah. Pada saat itu, pasti akan menarik semua jenis binatang ajaib. Jika tidak ada yang membantu Xiaoyan menghalangi mereka, kemungkinan besar pil obat ini tidak akan berhasil dimurnikan. Pada saat itu semua usahanya akan sia-sia, dan luka-luka Murong Qianqian tidak akan bisa pulih. Seperti yang diduga, saat aroma pil menyebar ke segala arah, sejumlah besar binatang ajaib di hutan pegunungan 10.000 kaki jauhnya dari gua ini juga merasakannya. Sebagai binatang ajaib tingkat tinggi, kecerdasan mereka tidak rendah. Sekarang setelah mereka merasakan aura ini, hati mereka langsung tahu bahwa seseorang sedang memurnikan pil obat. Mungkin tidak ada seorang pun selain orang itu yang bisa melindunginya. Dengan kesempatan yang begitu bagus, bagaimana mungkin makhluk-makhluk liar ini melepaskannya? Dalam sekejap, binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya di hutan pegunungan bergerak karena aura itu. Hutan bergoyang saat gelombang demi gelombang aura tirani membawa kecepatan kilat. Saat mereka dengan liar bergegas menuju gua gunung tempat Xiaoyan berada. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.